Oke, kita mulai. Saya share screen RStudio-nya. Nah, pertama-tama kita buka dulu filenya. Ini nggak ada, ada. Kita buka dulu filenya. Terus file, new file, RScript, ya. Terus dikasih file name dulu, save sn dulu. Terus di sini kasih lat underscore mt underscore 1 gitu ya, latihan matematika terapan 1. Nah, kemudian kita lihat handout-nya. Ini handout-nya. Nah, di handout-nya itu ada 2 bagian, ada vektor, ada matriks. Karena di matematika dasar kita sudah belajar mengenai matriks, jadi kita ke matriks dulu ya. Nah, matriks di bawah. Nah, ini matriks. Nah, ini matriks ada 2 penulisan. Jadi misalkan kita mau bikin matriks seperti ini. Nah, matriks seperti ini kan kolomnya ada 3, barisnya ada 2, gitu ya. Nah, kalau ini penulisannya by kolom. Kalau nggak ada tulisannya row gitu ya, berarti penulisannya by kolom. N call itu adalah jumlah kolom. N itu adalah jumlah, call itu adalah kolom. Jadi jumlah kolomnya itu ada 3. Jadi angkanya 13289 ini deretnya dibentuk dalam matriks dengan kolomnya itu 3. Nah, kalau misalkan kolomnya 3 by kolom, maka penulisannya harus berdasarkan kolom. Artinya ini kita lihat 1 3 1 3 ini kolom pertama. Kemudian ini 2 2 2 2 ini kolom kedua. Kemudian ini 8 9, di sini juga 8 9. Kolom ketiga. Jadi penulisan matriks ini by kolom. Kolomnya pengennya ada 3. Seperti itu, paham nggak? Halo? Halo Bu, berarti kalau di dalam kurungnya itu bisa kita ubah angka apa aja ya? Oh iya, kolomnya juga bisa kita rubah. Ini kan contoh aja kalau misalkan kolomnya ada 3. Oh Bisa berarti end kolomnya ada call-nya itu 4. bebas ya Bu ya? Kenapa? End call-nya kita umpamanya sama dengan 8, berarti itu kolomnya ada 8. Iya, betul. Nah, coba kita membuat matriks dengan kolom ketiga di RScript. Caranya ini di copy paste aja. Copy. Kemudian ini masuk ke sini, kemudian paste. Nah, bentar, nggak ke copy. Copy. Paste. Nah, ini yang tanda kurang darinya dihapus aja ya, kayak gini aja. Kemudian kita save dulu, jangan lupa kita save dulu ya. Habis di save, kemudian kita running ya. Kalau mau merunning, maka kursornya harus di depan yang A-nya ini. Misalnya kita mau running yang ini, maka kursornya harus nah, ketutup. Ya, tutup dulu.
Ya, ketutup. Ke close. Stop sharing dan ke close. Harus. Nah. Nah, ini ya. Tadi kalau mau ngerunning, kursornya harus di depan sini, oke? Kita running ya. Nah, keluar kan? Sama kayak yang tadi di handout. Coba dicobain. Keluar nggak? Dicobain? Bisa? Bentar, Bu, bentar. Oke. Nggak keluar angka yang ke bawahnya, Bu. Nggak keluar ini. Kamu ditulis nggak A-nya? Ditulis, Bu. Coba kamu share screen. Ibu multiple dulu. Oke, silakan share screen. Bentar. Ini cuma yang ininya doang, Bu. Di running lagi sekali. Sekali lagi di run. Terus running lagi. Oh, Nah, ya itu udah. keluar. Ya. Oke. Kasih, Bu. Ya. Yang lain? Jadi 2 kali ya ngerunning. Kalau ini baru ngerunning yang ininya aja. Nah, A-nya itu adalah hasilnya. Jadi harus di running dua-duanya. Yang lain bisa. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Fajar Bu. bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu cara membuat matriks dengan kolom ya. Kemudian cara membuat matriks sekarang ada kolom juga, ada row juga, tapi ini lebih ke row-nya aja. Jadi ketika ada angka seperti ini hanya n-call 3 aja, berarti dia penulisannya berdasarkan kolom saja. Kalau misalkan tulisannya seperti ini, berarti kita membuat matriks berdasarkan baris. Kita lihat bedanya seperti ini. Kolomnya tetap 3. Ini kan angkanya ada 6. Kalau kolomnya 3, berarti barisnya harus berapa? Anggotanya ada 6, elemennya ada 6. Kalau kolomnya ada 3, berarti barisnya harus berapa? Harusnya 2 kan? Nah, ini penulisannya berdasarkan baris. Jadi 2 baris kita lihat. Nih, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ini baris pertama. Kemudian 2, 8, 9. Kita lihat di sini 2, 8, 9. Itu baris kedua. Ya, beda hasilnya dengan yang ini. Nih,
Ini 1, 3, 2, 2, 8, 9. Ini berdasarkan kolom. Kalau berdasarkan baris ini 1, 2, 3, 8, 2, 9. Jadi memang beda urutannya. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Membedakannya. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke bahasa R-nya. Kita copy, stop share. Kemudian kita masuk ke bahasa R-nya. Nah, di sini tidak boleh ada matriks dengan dua nama yang sama. Ini bisa A, bisa A2, tapi kita coba aja jadi B. Ya, biar lebih beda gitu. Ini B, ini B. Ya, ingat, tidak boleh ada matriks dalam satu script ini namanya sama, nanti nggak akan kebaca. Gitu ya. Huruf depannya harus beda ya, Bu ya? Gitu, harus beda, pokoknya beda aja. Nah, ini kalau ada perubahan di R script, maka harus dilakukan save dulu. Save current, save. Habis itu kita running. Runningnya kursornya pindahin lagi ke depan yang B-nya. Running. Nah, keluar. Ini adalah penulisan matriks berdasarkan row. Beda sama kan hasilnya tuh. Ini berdasarkan kolom, ini berdasarkan row. Gitu ya. Coba dicobain. Oh ya, bisa, Bu. Ini di bawah. Bu. Kenapa ya? Iya, iya. Kenapa tuh? Iya, iya, halo. Oh iya. Ya, bisa. Bisa? Bisa, Bu. Ini yang bedainnya apa? Kenapa? Bedanya apa, Bu? Kan tadi bedanya penulisannya by kolom sama by row. Kalau tadi kan penulisannya hanya encol 3 saja. Nggak ada tulisan by row-nya. Nah, kalau penulisannya encol 3, maka urutannya akan seperti ini. Ini kolom pertama. Ini lihat, 1, Oh 3. ya bawah ya, Bu ya? Kolom kedua. Oh ya, benar. Kalau by row, dia berdasarkan baris. Lurus. Baris pertama, baris kedua. Seperti itu, Oh, paham? Benar-benar. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di modul apa. Nah, di modul sekarang mengalihkan matriks dengan number ya. Nah, tadi ini berarti by apa? Oh, gini aja. Berarti kita harus membuat dulu ini matriks C. Ibaratkan aja ini matriks C ya. Karena kalau misalkan mau perkalian seperti ini harus dibuat matriks dulu. Nah, ini kan di sini contohnya jadi A. Kita nggak boleh A, tapi C aja kan tadi A udah, B udah, berarti sekarang C. Nah, kita berarti membuat si matriks ini ada dua cara. Ini bisa n-2 ya.
Kita bikin di sini n call 2. N call 2 berarti 132289 ya. Ini kita copy. Ini kita tulis di sini. Ini bisa copy paste juga. Paste, cek. Ini. Jangan pakai yang kolom itu deh. Sebenarnya terserah sih. Ini kita ganti C. Habis itu C juga di bawah. Kemudian kalau pengen dalam bentuk N call 2, ini kan kolomnya ada 2. Berarti ini penulisannya harus kayak gini. 132289. Ya. Untuk sini 132289. Bener ya? Tinggal ganti N call-nya 2. Jangan lupa di-save. Ya, di-save. Kursornya di depan sini. Baru kita running. Running. Nah, sama kan? Kolomnya ada 2. Cobain dulu. Terus. Bisa? Bentar, Bu. Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke. Nah, sekarang di modul katanya kalau mau mengalihkan dengan number, kita tinggal, misalkan mau dikalikan dengan 7. Di R script-nya kita tulis Ibu, 7, maaf, di tanda saya kok belum bisa ya, Bu? bintang, terus C. Kenapa? Di saya belum bisa ya, Bu. Coba kamu share screen. Stop share. Coba share screen. Oh, ini, Bu. Pakai handphone, Bu. Kelihatan ya, Bu? Oh, Iya. Jadi di sini udah di-save belum? muncul, Bu. Kayaknya belum di-save deh. Save dulu. Save dulu. Harus save dulu ya, Bu? Ya. Oh, save dulu berarti ya? Ya. Save dulu, baru di running ya, Bu? Dari awal runningnya. Dari C atas. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Udah bisa, Bu. Bisa? Oke. Iya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi di modul itu perkalian matriks dengan number. Kita cobain aja misalkan 7 kali C. Habis itu kita save dulu. Jangan lupa di-save ya. Pokoknya di-save. Terus kita running. Nah, hasilnya kayak gini kan. 7 dikali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 8, 56. 7 kali 2, 14. 7 kali 9, 63. Seperti itu. Coba, bisa? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Perkaliannya pakai bintang, Bu ya? Ya. Kalau untuk yang lain pembagian gitu-gitu? Pembagian coba nanti di sini ya. Sini ada nggak contoh pembagian? Oh, belum. Nanti ada ya. Kita masuk ke transpose dulu ya. Langsung ke transpose ya. Transpose dulu ya. Kita masuk ke transpose. Nah, ini matriksnya sama ya.
Sama kayak yang ini ya. 132, 289. Nah, kalau ditransposkan, transpos itu berarti kolom jadi baris, kolom jadi baris, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk skripnya, T berarti ini bukan A ya, kita C kan penamaannya. Tinggal kita ganti aja. Nah, udah di save. Ini sorry, ininya bukan A, ini C. Ya, save. Kemudian kita running. Nah, seperti ini. Bisa? Kok belum? Bisa? Tadi T apa, Bu? Bisa, Bu. Sebentar. Nah. Sebenarnya terserah kalian ya, maksudnya ini Ibu contoh aja, yang ditransposkannya itu matriks yang C. Bisa aja kalian misalkan mentransposkan matriks yang A, misalkan. Nah, transposkan. Di sini kan ada 3 matriks A, B, C. Bisa aja mentransposkan matriks B, gitu. Tinggal diganti aja di sininya. Nah, seperti itu. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Tadi untuk pembagian nggak ada di modul, tapi kayaknya Ibu tadi coba. Misalkan nih ya, untuk 2 deh. 2 dibagi matriks C. Jadi dia pakai garis miring gitu. Nih, save dulu ya. Nah, itu. Nah, jadi kayak 2 dibagi, nah tadi berapa sih? 2 dibagi 1, 2, kayak gitu. 2 dibagi 3. Nah, kalau misalkan matriksnya dibagi 2, tinggal dibalik aja C dibagi 2. Save. Ini running seperti ini nih. Berarti kan di sini 1 dibagi 2,5, 2 dibagi 2, 1. Ini hasilnya ya. Terus 3 dibagi 2, 1,5. Nah, kayak gitu. Coba. Bisa? Berarti penulisan depannya itu yang mau dibagi ya, Bu? Mm-mm. Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Saya lanjutkan ke modul selanjutnya. Ini adalah penjumlahan. Penjumlahan ya udah
Ini berarti matriks C ya, karena sama. Nah, ini kita harus bikin. Ini berarti matriks kita habis CD aja ya. Nah, ini dia penulisannya pengen kayak gini. Bisa by row, ya. Bisa by row, bisa by call. Ya, coba ini copy. Ini master, ini kita ganti aja matriks D karena kita B udah kan. Jadi kita save. Berarti di sini D, ini save juga. Kemudian kita run. Nah, seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan ini matriks ini kalau hanya ditulis encol 3 saja, berarti penulisannya gimana? Bisa nggak bikinnya? Misalkan matriks E. Ini kita bisa copy paste dari sini. Di sini matriks E. Nah, Ibu pengennya di sini encol 3 aja. Tapi bentuknya, hasilnya kayak gini. Coba gimana? Penulisannya. Yang udah coba share screen. Ada yang bisa? Ada yang sudah? Video paling, Bu. Kenapa? Coba. Aku stop. Share dulu. Bisa, Bu. Lima 8 3 4. Bentuknya kayaknya nggak sama ya, atas sama bawahnya. Yang mana ya, Bu? Nih, Ibu kan pengennya hasilnya itu sama. Hasil sama atas sama hasil sama bawah itu sama. Iya. Kalau ini hasilnya berbeda. Ini 5482 37, sedangkan berbeda ya, Bu. ini 58 berapa? Nah, maksud Ibu tuh skripnya gimana biar hasilnya sama. Paham nggak? Oh, ya, Bu. Coba dikit lagi. Yang lain ada yang bisa? Ada yang bisa? Enggak, Bu. Nah, kan tadi Ibu bilang kalau misalkan Bentar, Bu. si kolomnya itu 3, berarti kita hanya menulis dalam bentuk kolom saja. Kalau ada row, berarti dia menulis dalam bentuk row. Row itu kita lihat penulisannya kayak gini. Ini row pertama, ini row kedua.
row pertama yang mana, Bu? Ini 583, maka dia ditulisnya di sini 583. Di sini 427, berarti di sini ditulisnya 427. Nah, kalau misalkan kolom, berarti dia dalam bentuk kolom. Nah, berarti kalau misalkan dalam bentuk kolom, kita harus nulisnya kayak gini, 5482 di sini. 54, 8, 2, 3, 7. Kemudian kita save. Kemudian kita running. Nah, hasilnya sama. Ya, 548237, 548237. Paham nggak? Halo? Bentar, Bu, dicoba. Oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Udah bisa, Bu. Oke. Ya, Bu. Panas. Berarti, Bu, berarti kita tinggal ngatur angka-angkanya, Bu, ya? Oke, paham. Nah, selanjutnya di ini multiplication matriks dengan vektor. Kalau ini matriks dengan matriks. Nah, sekarang kita akan mengalihkan matriks dengan matriks. Kita coba ini 132289 ini masih matriks C ya, sama kayak matriks C. Kemudian ini matriks yang beda lagi. Berarti kita bikin matriks yang beda, tapi ini jangan B karena B udah kan kita ini matriks habis E, F aja. Sini F, kemudian di save, kemudian kita running. Nah, seperti itu. Bisa? Udah bisa, Bu. Kenapa? Udah bisa. Oke. Udah, Bu. Nah, habis itu untuk perkalian vektor dengan vektor, skripnya tuh ini. Ya. Berarti kita paste di sini. Nah, karena A itu kita jadikan C, ya. Kemudian B itu kita jadikan F, maka kita harus merubah juga. Save, terus baru kita running. Nah, ini hasilnya. Ini perkalian antara matriks dengan matriks. Bisa? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa. Oke, selanjutnya. Kemudian ini hasilnya ini vektor. Ini vektor juga. Nah, sekarang kita masuk ke inverse ya. Jadi ada matriks,
matriksnya mana ini? 1, 3, 2, 4. Matriksnya yang ini ya. Kolomnya 2, by row T, berarti ini penulisannya by row. Kemudian kita inverse kan. Nah, inverse-nya itu R script-nya hanya ini, solve A, hasilnya adalah B. Ini hasil inverse-nya. Nah, Bu, kenapa ini dikalikan lagi? Karena waktu kita belajar matriks, ketika suatu matriks kita kalikan dengan inverse-nya. Ini kan matriksnya, matriks A. Ini B itu inverse-nya. Ketika kita kalikan sebuah matriks dengan inverse-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Ini kan 1001 itu adalah matriks identitas. Jadi kayak dikoreksi ulang gitu loh. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini kita masuk ke RStudio. Nah, kita karena A-nya sudah, jadi kita pakai F aja. F udah, FG ya. Kita masuk ke G. Sini kita G, di save, kemudian kita running. Oke, seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ini inverse-nya ya, menginversekan. Ini R script-nya, R script inverse. Kita masuk sini, masuk, sorry, ini diulang. Nah, karena yang tadi kita sebut A itu adalah G, ya, maka di sini harus habis G apa? H ya. H. Oke. Di save, di situ kita running. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari inverse G. Jadi kalau kemarin kita di matematika dasar belajar manualnya ya, cari inverse, adjoint gitu kan, terus determinan, perkalian matriks, pengurangan matriks. Nah, di sini cara cepatnya pakai aplikasi, karena kan kalau membutuhkan penyelesaian yang cepat, kita harus menggunakan aplikasi. Tetapi prinsip dasarnya harus tahu, karena aplikasi juga kadang suka error. Gitu. Jadi kita bisa cross check ulang. Gitu. Ini sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita cross check ulang ketika si matriks ini kita copy perkalian ya. Kita kalikan matriks G-nya dengan matriks H-nya ini dengan si inverse-nya. Apakah hasilnya adalah matriks identitas? Kalau matriks identitas berarti benar, itu adalah inverse-nya. Nah, hasilnya sama nih, jadi matriks identitas 1, 0, 1 berarti benar. Si H itu adalah inverse-nya matriks G. Seperti itu. Coba.
Bisa? Bisa, Bu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu menggunakan R. Nah, kemarin kita sudah belajar ya yang di matematika dasar bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier untuk dua variabel dan untuk tiga variabel. Bisa menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, sama metode Cramer. Nah, ini kita menggunakan bahasa R-nya. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, untuk ini kan dalam bentuk sistem persamaan linearnya. Nah, ini matriksnya. Nah, untuk membuat matriks seperti ini, maka R script-nya adalah seperti ini. Oke. Kita copy paste aja. Nah, ini karena H-nya sudah FGHI, berarti kita pakai I. Ya, di sini kita I lagi. Oke, yang keluar. Sorry, ini bukan hanya itu ya. Oh, ini langsung aja langsung. Bisa dipanggil ini ya. Langsung aja. Nggak ke copy. Bentar. Oke. Ini hapus aja. Nah, di sini kan kita udah I, berarti IJ ya. J, terus solve si A-nya, berarti solve si I-nya. Terus ini C. Ya, kemudian kita save dulu. Oh, ini dihilangin. Di save dulu. Kemudian kita running. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Bisa? Udah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya.
Nah, ini kan ketika kita masukin R script ini, maka tampilannya seperti ini. Jadi ini tuh cara baca modulnya ya, nanti kalau misalkan mau nyoba-nyoba sendiri, ini R script-nya, ini tampilannya. Yang benar jika kita mau masukkan nilai seperti ini. Ini artinya X1-nya 1, X1-nya X1-nya 1, X2-nya 2 gitu. Jadi ini langsung hasil. Jadi berapa kan ini kan dari sistem persamaan linier ini, berapakah X1-nya, berapakah X2-nya gitu kan. Nah, hasilnya adalah 1 sama 2. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Ini cara manualnya kalau pakai inverse, dikalikan B, dan segala macamnya. Nah, kalau ini pakai R script. Pakai R script, udah si R script-nya cuma ini aja. Ya, hasilnya ini X1-nya 1, X2-nya 2. Seperti itu, paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut. Apa tadi, Bu? Ulang lagi, Bu. Maaf, Bu. Kenapa? Kenapa tadi, Bu? Jadi gini, di sini kan carilah nilai X1 dan X2 dari sistem persamaan linier yang ini. Ini sistem persamaan linier 1, ini persamaan linier yang kedua. Nah, ini di sini dijelaskan secara manualnya. Ini kan dikalikan inverse-nya. Hasilnya adalah X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, untuk bahasa R-nya, gimana untuk mencari X1, X2-nya? Ya tadi, menggunakan bahasa R yang ini, R script-nya. Ketika sudah kita running tadi, hasilnya kayak gini kan, 1 sama 2. Ini artinya X1-nya 1, X2-nya 2. Seperti itu. Jadi pahami? Bisa, Ibu. Oke. Lanjutkan ya. Nah, setelah yang dua sistem persamaan linier, kita masuk ke determinan. Determinan rumusnya. Determinan sebanyak ini. Sebentar. Determinan ada cara cepatnya, sebentar ya. Determinan matris. Square matrix. Coba kita bikin square matrix. Bentar ya. Square. Matrix. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di ini tuh handout kita kan belajar mengenai determinan.
Ini kayaknya step by step-nya banyak banget determinannya. Oh, ini mungkin karena sebentar. Untuk matriks yang bukan square ya. Tapi ini square 3 kali 3. Gini aja, kita determinannya pakai cara cepatnya aja. Ini untuk mencari determinan itu kita tinggal tulis aja det di R script-nya. Det kecil ya, det. Nah, determinan. Misalkan determinan I ya. Matriks I. Kemudian di save, kemudian di run. Determinannya bukan ini. Det-nya det doang. Determinannya yang det aja ya. Det determinan dari matriks I. Ini kita save. Terus kita run. Nah, ini. Determinannya adalah min 2. Determinan dari matriks I. Jadi dia harus square ya matriksnya. Matriksnya untuk det yang ini. Square itu artinya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Kalau misalnya 3 kali 2, 2 kali 3 itu determinannya nggak bisa pakai rumus det kayak gini. Ini bisa nggak keluar nggak? Determinan I sama dengan min 2. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bentar, kalau yang di sini, ini kayaknya seperti tapi ini nggak dikasih tahu di sini determinannya. Ini kayaknya det aja lah. Ini mah bukan determinan. Oke, ini udah ya. Nah, sekarang selain determinan, aku juga cari ini ya. Tadi selain determinan, transpose udah ya tadi. Oh, adjoin. Nah, sekarang tadi inverse udah, transpose udah, determinan udah. Sekarang adjoin. Jadi kalau adjoin itu ini contoh dulu ya. Contoh soalnya seperti ini. Ini nggak ada di modul. Ibu bikin sendiri. Nanti kalian latihannya bakalan seperti ini. Untuk minggu depan, nanti saya akan kasih soal-soal latihan untuk mengerjakan ini nanti dikumpulkan dan setiap orang latihannya beda-beda, artinya angkanya berbeda-beda. Nah, nanti harus di save-nya itu dalam bentuk R script. Jadi nanti saya tinggal running aja gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari. Ini kan perkalian, pertambahan gitu kan ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Ini carilah nilai determinan, transpose, adjoin, inverse dari matriks berikut ini menggunakan bahasa R. Berarti yang pertama kita harus buat dulu matriks ini. Kemudian kita nyari transpose-nya, adjoin-nya, inverse-nya. Nah, kita bikin dulu nih matriks yang ini ya. Kita copy saja.
Nah, kita terakhir itu kan matriks J. I ya, I udah I, J, K ya. Kita misalkan aja ini matriks K. K, kemudian enter di sini K. Kemudian kita save. Terus kita running. Nah, seperti ini. Cobain dulu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu, Nah, maaf, Bu. selanjutnya. Saya awal-awal tadi nggak dengar, Bu. Maksud by row itu apa ya? Nah, by row itu kalau penulisannya berdasarkan row, berdasarkan baris. Jadi menulisnya kayak gini. Ini 215, ini baris pertama. Kita lihat di sini nih hasilnya. 215 baris pertama. Kemudian 448, ini baris keduanya 448. Kemudian di sini 239, ini baris ketiganya 239, seperti itu. Nah, bedanya kalau misalkan penulisannya by kolom, ini tidak ada, ini dihapus ya. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Ya, nanti kalau misalkan by kolom, ini jadinya kolom pertama 215. Kolom kedua 448. Kolom ketiga 239. Seperti itu. Jadi nanti 215 nanti di kolom sini, 448 nanti kolom sini, 239 jadi nanti kolom sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tapi ntar kalau misalkan kita jawab bebas, kamu boleh pakai by row apa sama enggak? Boleh kan? Gini. Bebas yang penggunanya. Penting terserah mau pakai by row, mau pakai kolom, asal kan Ibu mintanya di soal ini bentuknya ini, bentuk matriksnya ini seperti ini. Gimana caranya mau pakai by row kek, mau pakai kolom kek, susunannya seperti ini. Paham nggak? Iya, Bu, oke. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Bentar. Nah, ini kan pertanyaan. Ini kan pertanyaannya. Ini bisa kita copy paste. Copy. Terus, biar kita nggak lupa, bisa di paste ke sini. Paste ke sini. Nah, ini biar nggak ikut keran nih, tulisan ini, bisa kita mute. Mute-nya itu menggunakan tanda tagar seperti ini. Jadi, walaupun nanti ini kita running yang ini, nah, ini nggak error gitu. Kalau misalkan kita nggak kasih tagar gitu, ini nanti error warna merah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nge-hold, pokoknya biar nggak running aja gitu ya. Ini juga bisa nih dikasih tanda tagar kayak gini ketika kita running. Oh, ini ada data-nya. Ini juga data-nya. Ketika kita running ya. Nih, ini date-nya itu nggak aktif, nggak ada hasilnya -2. Jadi ini untuk menghold supaya si R script-nya itu nggak running, ini pakai tanda tagar, gitu ya. Biar kita nggak bolak-balik. Oh, ini pertanyaan apa gitu ya. Nah, ini carilah determinannya ya.
udah ditulis. Ini kan udah di sebentar ya. Tutup dulu. Oke. Nah, tadi kan mintanya determinan. Udah kita tulis det dari K. Det dari K. Di sel. Terus running. Nah, determinannya 24 ya. Terus diminta apa lagi? Transpose. Tadi transpose itu T kecil dalam kurung, karena matriksnya matriks K, kita tulis K di sini. Kemudian kita sel, kemudian kita running. Seperti itu. Coba sampai sini bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Terus inverse, tinggal kita tulis inverse dari K. Terus kita running. Nah, inverse yang keluar. Bisa sampai sini? Bisa sampai sini? Ibu jadinya error ya, Bu? Iya, saya juga Bu jadinya error. Yang bisa share screen. Yang bisa share screen, jangan yang video. Soalnya suka kadang goyang-goyang, Ibu nggak kelihatan. Oke, Bu. Ibu Coba tadi temennya. inverse-nya milih yang mana, Ibu? Kenapa? Pilih inverse-nya yang mana? Yang ini nih. Inverse, tulis aja inverse. Ya, nah kan keluar tuh. Inverse doang. Inverse. Kak. Save. Nah, Nih. di saya nggak ada yang inverse doang nih, Bu. Iya, sama, Bu. Kalau ajoin ada nggak? Ajoin. Ajoin ada nggak? Error juga, Bu. Oh, Error coba juga, di share screen. Kayaknya belum dipanggil matlibnya deh. Coba siapa yang bisa share screen? Saya kamera bisanya, Bu. Yang lain? Screen, Bu. Kenapa? Saya bisa share screen. Coba.
Oh iya, belum dipanggil matribnya. Oke, oke. Di close dulu, nanti saya. Kita panggil dulu admin ini. Nanti kalian ketik di script seperti ini ya. Library matrix. Library matrix, kemudian save, kemudian run. Coba. Sama kalian tadi ya, bisa di share screen lagi sambil masukin library matrix-nya. Iya, sebentar, Bu. Coba library. Library aja. Dalam kurung library dalam kurung matlib. Enggak, maksudnya library terus atau ininya dihapus aja, coba matriks yang ini. Dihapus. Hapus. Coba itu save, coba di running. Pakai titik. Kenapa? Iya benar tadi library matlib terus di save terus di running. Iya, Bu. Kenapa? Yang library-nya, yang di running, yang library-nya. Library, tulis lagi library. Ini. Nggak usah, Pak, nggak pakai titik. Library, dalam kurung, matlibnya hasil. Nah, tadi Hapus. ada base-nya loh, nah. Dipilih yang ada base-nya tadi pas nulis library-nya. Di ini aja deh. Dibentuknya kayak seperti ini.